warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 6 Tanah Sepenggal, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir di ruangan ini, yang terhormat seluruh staf tata usaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang berlimpah, khususnya kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan juga pengimbasan. Shalawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada hari ini sengaja kita berkumpul di labor untuk melaksanakan mengikuti serangkaian kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan pengimbasan budaya positif oleh guru penggerak yang akan dibawakan oleh Ibu Cecen, dan juga sekaligus nantinya akan ada sosialisasi mengenai komunitas belajar SMP Negeri 6 Tanah Sepenggal. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada hari ini agar berjalan baik, lancar dan juga mendapatkan berkahnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja untuk kegiatan yang pertama, yaitu marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 6 Tanah Sepenggal. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Vera selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 6 Tanah Sepenggal, yang kami hormati Bapak Ibu tenaga administrasi SMP Negeri 6 Tanah Sepenggal. Seterusnya yang kami banggakan Ibu Cecen Ardila Sari SPDGR selaku guru penggerak di sekolah kita, dan semua tamu undangan peserta yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberikan rahmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kita mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Cecen Ardila Sari selaku guru penggerak, calon guru penggerak yang berasal dari sekolah kita SMP Negeri 6 Tanah Sepenggal. Saya sebagai kepala sekolah menghimbau kepada Bapak Ibu, mari bersama-sama kita simak nanti paparannya, video, dan mengikuti serangkaian kegiatan yang harus kita ikuti dalam kegiatan pengimbasan ini. Mari bersama-sama kita menimba ilmu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif dan bagaimana cara nanti kita mengimplementasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai guru terhadap siswa kita. Mungkin pola pikir kita yang selama ini kita lakukan, ada yang sudah benar, ada yang belum benar. Nah, mana yang belum benar, itu kita kembali ke jalan yang benar bersama-sama dengan mengikuti budaya positif dari
yang sudah disusun oleh tim kurikulum Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Ristek Teknologi. Untuk itu, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita ikuti kegiatan ini sampai terakhir, sampai akhir. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pengimbasannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zulfia selaku Kepala SMP Negeri Tanas Penggal atas kata sambutannya. Selanjutnya yaitu pengimbasan budaya positif oleh guru penggerak Ibu Cecen Aldila Sari. Kepada Ibu Cecen kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 6 Tanas Penggal, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu beserta staf PU SMP Negeri 6 Tanas Penggal. Nah, di sini hari ini saya akan melakukan pengimbasan ataupun apa yang saya dapat di pendidikan sebagai calon guru penggerak akan saya transfer sedikit kepada Bapak Ibu. Nah, pengimbasan ini tentang budaya positif. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan diri. Saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Bungo. Nah, yang di sebelah sini ini Ibu Yayu Setianingsih, itu adalah fasilitator CGP angkatan kelima dari P4TK Matematika Yogyakarta. Kemudian yang di sebelah ujung sari atau sebelah kiri adalah pengajar praktik dari Kabupaten Bungo, itu adalah Ibu Melisa, Kepala SMK Andalusia Kabupaten Bungo. Jadi beliau adalah pendamping saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini selama 6 bulan ke depan. Nah, di sini pelatihan atau pendidikan calon guru penggerak ini selama 6 bulan dan saya sudah mengikuti sekitar 3 bulan. Nah, di 3 bulan ini di guru penggerak, pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul. Satu modul itu ada 4 materi, jadi seluruh materinya ada 10 materi dan berakhir kalau tidak ada penundaan berakhir pada bulan Desember. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan apa itu merdeka. Kita sering bilang kurikulum merdeka. Sebenarnya merdeka itu kalau di dalam pikiran kita sebelumnya merdeka itu anak bebas untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya merdeka itu ada kepanjangannya. M itu mulai dari diri. E eksplorasi konsep. R ruang kolaborasi. D demonstrasi kontekstual. Elaborasi antar materi, elaborasi pemahaman. K-nya koneksi antar materi. Yang kelima adalah aksi nyata. Jadi merdeka, kurikulum merdeka itu panjangannya Bapak Ibu. Jadi merdeka itu ada semua dari M sampai dengan huruf K. M itu mulai dari diri, apa yang sudah kita tahu tentang materi itu. Kemudian eksplorasi konsep, kita mencari ilmu dari mana saja, dari kawan, dari guru, dari buku, dan dari sumber yang lain. Kemudian ruang kolaborasi, kalau di CGP itu ada Google Meet-nya selama 2 hari. Setelah Google Meet 2 hari, kemudian ada demonstrasi kontekstual, itu tugas. Kemudian ada lagi elaborasi pemahaman. Nah, di elaborasi pemahaman ini Google Meet lagi dengan instruktur dari berbagai daerah. Kemudian koneksi antar materi, yaitu mengaitkan materi yang kita pelajari dengan materi-materi sebelumnya. Nah, di bagian terakhir adalah aksi nyata. Nah,
Di bagian inilah yang saya lakukan pada hari ini Bapak Ibu. Saya melakukan aksi nyata, saya mentransfer pengetahuan saya mengenai budaya positif yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang sudah tahu apa itu budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita harus ada kesepakatan belajar dulu. Nah, kalau kesepakatan belajar yang saya buat ada 4 saja. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi tidak 1-2 orang, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, saling menghargai. Ketika ada kawan yang ngomong, memperhatikan, namanya juga saling menghargai. Kemudian yang nomor 3 juga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Itu sudah masuk dalam poin saling menghargai. Kemudian yang keempat, mengikuti sesi dengan perasaan bahagia. Jadi itu kesepakatan kelas. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang harus dihapus atau ditambahkan dalam kesepakatan belajar ini? Dari 4 itu apakah setuju atau ada yang dihapus atau ada yang mau ditambahkan atau cukup yang itu? Bagaimana Pak Daud? Oke, terima kasih Bu Cicin. Kan menurut hemat kami kesepakatan belajar itu apa yang nomor 2 itu apa tidak digabungkan baik di nomor 3? Karena itu kan jika ada satu peserta berbicara maka peserta lain mendengarkan. Berarti kan sudah saling menghargai. Apa posisinya dulu Pak atau gimana? Baik, terima kasih Pak Daud. Mungkin benar. Nah, di sini mungkin saling menghargainya lebih luas. Bisa saling menghargai waktu, saling menghargai. Kalau yang nomor 3 itu pada saat berbicara. Nah, Bapak Ibu mungkin hanya 4 kesepakatan belajar itu. Nah, maka kita akan mulai kepada materinya, yaitu budaya positif. Nah, sebelum kita tahu pengertian budaya positif, Bapak Ibu tahu tidak apa arti budaya? Budaya apa Pak Daud? Betul, kebiasaan. Nah, budaya itu adalah kebiasaan. Positif berarti hal-hal yang baik. Nah, di sini kalau lebih jelasnya, kalau dalam sehari-hari kalau kita bilang budaya itu apa? Budaya itu adalah kebiasaan. Nah, di sini budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu budaya positif. Jadi hal-hal positif. Nah, di sekolah kita sudah ada Bapak Ibu budaya positif ya. Ada beberapa contoh seperti tadi. Nah, ini salah satu adalah budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, yaitu pengajian setiap hari Jumat. Itu sudah kita lakukan. Kemudian ada lagi kegiatan upacara. Kegiatan upacara itu juga merupakan budaya positif, cinta kepada tanah air. Kemudian budaya positif yang lain adalah membersihkan sekolah. Nah, itu budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Kira-kira budaya positif apa lagi yang ada di sekolah kita? Selain dari yang saya tampilkan tadi. Pertama ada kegiatan mengaji setiap hari Jumat. Kemudian ada upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin. Kemudian ada lagi kebersihan atau piket rutin anak peserta didik kita. Ada lagi budaya positif yang lain Bapak Ibu? Ada. Apa? Kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya budaya positif yang lain saya rasa itu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Itu kan sudah kita terjadwalkan, ada pramuka, pengajian atau kerohanian, terus ada lagi drum band di seni budaya, gitu kan, dan lain-lain sebagainya.
Ya, terima kasih Pak Daud. Benar, kalau ada kegiatan lain budaya positif kita sebenarnya banyak, ada kegiatan ekstrakurikuler, ada kegiatan ramen, mengaji dan literasi. Jadi budaya positif kita sudah banyak, tinggal kita mempertahankan dan menggali yang lebih banyak lagi. Nah, baik, sekarang di modul budaya positif ini ada 6 yang harus kami CGP pelajari. Nah, sekarang saya akan membahaskan secara singkat saja, karena kalau kami di CGB membelajar budaya positif ini selama 2 minggu baru bisa aksi nyata. Karena ini pengimbasan, jadi saya ambil poin-poinnya saja. Nah, yang pertama materinya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi. Kita akan membahas satu-satu. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ada sedikit refleksi. Coba Bapak dan Ibu bisa boleh ke belakang, ke teman belakang. Silakan Bapak Ibu, ini refleksinya adalah cobalah buka. Bapak Ibu sobeklah secari kertas kecil, kemudian tulislah benda atau sesuatu yang sangat Bapak Ibu hargai, yang sangat berharga. Bapak Ibu tulis di kertas kecil, Bapak Ibu sobekkan, kemudian dikepalkan ke tangan, di salah satu tangan Bapak Ibu, dan genggam benda tersebut dengan segala kekuatan yang ada. Nah, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan bujukan yang ada, dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu memberikan benda tersebut. Coba Bapak Ibu, coba lakukan. Sekarang Bapak Ibu pikirkan yang benar-benar berharga dari Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya pegang duit nih, Bapak Ibu pegang duit, Pak Daud pegang duit, Pak Rahman yang menggoda. Ayo Pak Daud, buka Pak Daud. Sekuat hati Pak Rahman ingin mencoba membujuk Pak Daud untuk membuka. Coba Pak Sudir sama Bu Desi yang menggenggam Bu Desi. Coba, ayo. Masing-masing berdua. Anggap saja di tangan Bapak Ibu ada sesuatu hal yang berharga. Silakan genggam dan pegang kuat-kuat. Yang satu menggoda biar terbuka. Ayo Bapak Ibu, boleh dipraktikkan. Nanti akan ada pertanyaan dengan apa yang berkaitan dengan ini. Ayo Pak. Boleh? Ya boleh Pak Daud atau Pak Rahman. Siapa yang bagian pengepalan tangan? Ya, itu benar-benar berharga bagi Bapak ya. Nah sekarang silakan Pak Rahman menggoda atau membujuk dengan segala cara untuk agar Pak Daud membuka. Silakan. Pak Rahman. Nah, terus dengan segala bujuk rayu Pak Rahman, bagaimana cara Pak Rahman membuka genggaman yang ada dipegang oleh Pak Daud? Bisa Pak Rahman? Oh, tidak bisa, tidak mau. Jadi ada dua kemungkinan jawaban Bapak Ibu. Pak Daud membuka dengan Pak Daud tetap mempertahankan apa yang dia pegang. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pak Daud akan membuka kepalan tangannya? Bukan dari Pak Daud? Tidak. Kenapa alasan Pak Daud? Karena di kertas ini ada rahasia, jadi saya pertahankan supaya saya sendiri yang tahu, tidak usah orang lain. Betul sekali Pak Daud. Jadi Pak Daud pertahankan apa yang ada di kertas itu ya.
mempan untuk dipraktikkan ke sebelahnya atau kawannya. Nah, dari pertanyaan yang ketiga tadi, siapa yang memegang kontrol atau kendali atau kontrol untuk membuka atau menutupnya tadi Pak Daud? Siapa yang memegang kendali? Siapa Bu? Betul. Jadi yang memegang kendali adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Yang memegang kontrol kita adalah diri kita. Walaupun dibujuk dengan orang lain maupun dikasih duit Pak Daud tadi, kalau dia bisa mengontrol dirinya, dia tidak akan mau memberi. Sama contoh halnya dengan tugas kita sebagai guru. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mau berangkat sekolah. Siapa yang mau bisa mengontrol? Bu Ena tidak bisa mengontrol diri kita. Bisa Bu Ena mengontrol kita? Tidak. 10 kali dia bilang harap hadir. Tetapi kalau kita tidak bisa mengontrol diri, itu tidak akan terjadi. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah kita. Oke. Nah, ini ilusi kontrol untuk murid. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, Bapak Ibu. Murid itu tidak bisa dipaksa. Nah, ya, untuk berbuat sesuatu, jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi gini maksudnya. Kenapa anak kita kalau dipanggil susah? Karena dia membuka diri untuk dikontrol orang lain. Tidak ada keinginan atau dia mengontrol dirinya, tidak. Karena kebiasaan, karena budaya positif itu belum ada dari sekolah kita dalam keadaan kesadaran dan mengontrol diri dalam diri anak. Anak kadang ketika upacara duduk dulu. Dia membuka peluang agar guru mengontrol dirinya. Sebenarnya dia bisa mengontrol dirinya sendiri, tapi kebiasaan dan budaya tadilah yang membuat itu mengalir terus. Jadi mungkin itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritikan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan kehendak. Ini poin yang keempat nih. Kita sering tidak melakukan memaksakan kehendak kepada murid. Pernah ada Bapak Ibu? Pernah Pak? Kapan Pak? Yang Bapak rasakan, Bapak pernah memaksakan apa nih? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan dewasa nih daripada murid. Pernahkah ada hal Bapak merasakan Bapak pernah memaksa murid tanpa Bapak sadari? Tapi karena kita punya tujuan, sehingga apa yang kita alami dari kecil sampai besar, hasilnya positif, kita ingin itu dengan anak. Betul sekali Pak Rahman, terima kasih. Jadi kita tanpa disadari kita pernah memaksa murid, karena kita merasa kita dewasa dan lebih besar, dan ada tujuan mengapa kita memaksa. Nih, ini stimulus, respon, dan teori kontrol. Realita atau kebutuhan kita sama, melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol dunia adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita, kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya perilaku buruk ada penyebabnya. Nah, semua perilaku pasti mempunyai tujuan. Contohnya ini Bapak Ibu, kenapa dia sering keluar masuk ketika belajar? Dia pasti ada tujuan ya. Nah, kita sering kadang marah, kau nih keluar masuk terus.
Padahal seharusnya kita tanya apa tujuan dia keluar. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya diri kita memberikan kegiatan kolaborasi dengan anak, saling bertanya apa masalahnya. Kemudian yang stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Nah, kita harus merubah bahwa kita harus merubah model pola pikir kita, yaitu menang dan menang. Bapak Ibu tahu tidak apa arti disiplin? Disiplin. Coba Ibu Desi. Disiplin itu ya tepat waktu. Contohnya aja, kita pergi ke sekolah jam 7:30 sudah ke sekolah, tapi kebanyakan yang kesiangan. Itu disiplin. Terima kasih Ibu Desi. Jadi menurut Ibu Desi, disiplin itu adalah tepat waktu. Ada yang lain? Ibu Eni, apa itu disiplin? Menurut saya disiplin itu mentaati segala aturan yang dibuat atau yang ada. Mentaati segala aturan yang dibuat. Nah, itu memang kata disiplin itu sudah mendarah daging, ibaratnya bahwa makna disiplin itu selalu dikaitkan dengan kata taat, kemudian datang tepat waktu. Sebenarnya Bapak Ibu, kata disiplin itu mempunyai dari bahasa Latin yang artinya sebenarnya belajar. Disiplin itu belajar. Jadi bukan bisa juga dikaitkan dengan kedisiplinan waktu. Berarti dia belajar untuk memanajemen waktu dengan tepat. Jadi disiplin itu berarti kata belajar dari bahasa Latinnya. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan tadi, apa yang dihargai. Namun budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu tadi yang dibilang Bu Desi dan Ibu ini tadi, bahwa kepatuhan dan ketaatan itu sudah menjadi budaya kita, bahwa arti disiplin selalu dikaitkan dengan yang seperti itu. Sebenarnya disiplin itu adalah arti katanya belajar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi itu kata disiplin. Nah, disiplin positif berarti belajar yang hal-hal positif. Di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Pernah nggak Bapak Ibu tanpa disadari ngasih sedikit ancaman ke murid? Hal-hal kecil. Ancaman itu bukan bawa perang, enggak. Ancaman itu dari kata-kata bisa merupakan ancaman. Boleh beri? Iya, saya pernah mengasih ancaman kepada siswa karena tidak mau menuruti apa yang saya mau. Ancamannya berupa omongan, nah, awas kalau nggak dituruti, awas kamu ya. Betul. Terima kasih Bu. Ya benar sekali. Itu ancaman kecil namanya Bapak Ibu. Ada lagi? Pak Friza, guru olahraga. Apa pernah Bapak melakukan pengancaman? Ancaman itu tidak harus kekerasan. Bisa jadi di sini. Ancaman dalam bentuk kalimat juga boleh. Mungkin tanpa kita sadari, misalnya kayak gini, berupa omongan ya Bu. Misalnya kita memaksakan murid, apabila dia tidak melakukan sesuatu yang kita suruh, misalnya kita keluarkan ucapan awas nanti saya denda, kayak itu ya. Betul sekali Pak Riza, terima kasih, betul. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang berupa ancaman. Saya juga pernah saya bilang gini, cepat kerjakan nanti tidak dapat nilai. Itu ancaman Bapak Ibu, tanpa disadari. Kemudian yang berikutnya, dalam penerapan disiplin ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi
dari perilaku mereka, bukan hukuman tapi konsekuensi. Selain itu, disiplin juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ini disiplin positif. Nah, disiplin positif tadi akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Mana nilai-nilainya? Itulah yang profil pelajar Pancasila tadi akan melahirkan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi itu tujuan dari disiplin positif tadi, untuk menjadikan anak murid kita memiliki nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, kita masuk kepada teori motivasi, hukuman, kemudian penghargaan. Oke. Nih, teori motivasi atau perilaku manusia itu ada 3 menurut Bien Gassen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya seperti ini. Saya cepat-cepat datang ke sekolah. Jadi motivasi dia datang ke sekolah, untuk cepat-cepat datang ke sekolah itu karena motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak kita banyak tuh, Bapak Ibu. Cepat-cepatnya datang, kenapa? Kakek kena panggil Bu Desi, takut. Jadi tidak ada motivasi dari dalam diri. Nah, saya harus datang cepatlah, karena saya akan mulai belajar. Anak kita gayanya datang ke sekolah karena takut dengan hukuman. Kemudian yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Contohnya, saya datang cepatlah, kata anak murid, kenapa? Nanti dapat hadiah, dapat pujian dari Bapak Ibu di kelas. Nah, itu sebenarnya salah, Bapak Ibu. Jadi motivasi itu seharusnya dari dalam diri, bukan karena hukuman, bukan dari penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi poinnya, motivasi yang baik adalah poin yang ketiga, dari dalam diri. Contoh di kita lah, jangan dulu ke murid. Contoh di kita misalnya datang tepat waktu misalnya. Jangan karena takut kena marah Bu Ena, atau takut pinjer, atau karena takut karena pengen nanti jadi bilang Bu Ena rajin. Nah, jangan karena itu. Jadi motivasi dari dalam diri itu, contoh ke diri saya. Ini teori motivasi. Ini yang tadi sepertinya ada. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan tadi atau hukuman, itu motivasinya dari eksternal, dari orang lain. Nah, contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi jika saya datang terlambat? Oh, nanti saya dihukum sama guru piket. Berarti motivasinya itu dari luar, dari eksternal, dari guru misalnya, atau dari guru piket. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi motivasinya masih internal, eksternal, dari orang lain juga. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Motivasi internal adalah tujuan disiplin. Nah, inilah yang dari dalam diri atau internalnya. Ini di bagian sinilah yang harus kita pelajari, yaitu restitusi. Kita tidak menghukum, kita tidak memberikan konsekuensi, dan yang lain ada yang harus kita lakukan ada restitusi. Nah, penghargaan
penghargaan sering enggak, pernah enggak? Kalau sering mungkin tidak. Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada murid. Pernah enggak? Jarang. Ada yang pernah memberikan penghargaan pada murid? Pernah, Pak? Dalam bentuk Bisa dalam bentuk apresiasi kepada pendapatnya yang benar sehingga kita mantap. betul, dengan cara memberikan apresiasi. Nah, sebenarnya Pak, penghargaan itu atau apresiasi itu sebenarnya boleh dilakukan, tapi sebenarnya itu kurang efektif. Dampaknya sebenarnya tidak efektif. Nah, misalnya kalau kita memberikan tepuk tangan kepada satu individu atau ada satu anak yang sudah bisa menjawab, nah tepuk tangannya bukan hanya pada anak tersebut. Untuk semua, ya kita tepuk tangan untuk semuanya yang sudah aktif. Jadi bukan pada individu. Jadi penghargaan itu sebenarnya kurang efektif. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum. Ada tidak bisa menjelaskan penghargaan itu? Kenapa penghargaan itu menghukum? Terima kasih kepada Bu Cecen. Dalam hemat kami penghargaan itu menghukum, yaitu karena apabila seseorang itu sudah dapat penghargaan ataupun apresiasi, itu akan menjadi beban bagi diri dia. Kemudian dia akan bertanggung jawab untuk jangka pendek, jangka panjang, ya, akan bisa untuk motivasi, bisa juga untuk membuat dia menjadi terbebani dengan penghargaan itu sendiri. Terima kasih. Iya, betul sekali Pak Daud. Jadi penghargaan itu menghukum. Jadi ketika kita sudah dikasih penghargaan, kita harus dituntut untuk tetap mempertahankan atau lebih baik daripada itu. Itu sebenarnya hukuman ya, dari penghargaan tadi. Kemudian adalah penghargaan merusak hubungan. Ayo Pak. Nah, coba, Ibu Mimi coba. Kenapa? Apa yang ketahui Pak? Kenapa penghargaan itu merusak hubungan? Penghargaan bisa merusak hubungan. Menurut sependek pengetahuan saya ya, penghargaan itu mungkin bisa menimbulkan kebanggaan bagi orang yang dihargai. Sementara dalam suatu ruangan mungkin ada yang merasa tidak dihargai, mereka merasa dibeda-bedakan, sehingga rusaklah hubungan antar sesama teman mungkin. Begitu Ibu Cecen. Betul Ibu Mimi, bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Bapak Ibu sadar enggak kalau di dalam kelas kenapa yang tampil atau yang mengasih apa yang kita tanyakan dia yang jawab, kenapa orangnya itu saja? Karena itu tadi Bapak Ibu, yang tidak pernah dikasih penghargaan dia akan merasa minder. Dia akan sudahlah, kaget dijawablah dengan yang satu tuh. Jadi tidak ada motivasi dalam dirinya untuk menjawab. Jadi sebaiknya, makanya di sini kenapa penghargaan itu merusak hubungan? Ya, tanpa kita sadari kita ini adalah manusia. Murid itu juga manusia yang mempunyai sifat iri dalam hati. Dia terus be yang dipuji, awak dak, biarlah awak idak. Dia bela yang terus. Nah, itu yang disebut dengan merusak hubungan. Nah, yang ketiga, materi yang ketiga adalah keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu wali kelas bisa membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Bukan, atau mengapa tidak peraturan saja? Bedanya misalnya, atau keyakinan ini sama dengan kesepakatan kelas, atau tadi sama dengan kesepakatan belajar. Tidak harus wali kelas yang membuat kesepakatan kelas. Bapak Ibu mapel juga bisa. Jadi sebelum belajar kita membuat kesepakatan dulu sama murid. Kesepakatannya apa? Tidak boleh 3 kali keluar izin. Sepakat enggak? Tanya ke anak. Jadi kadang anak tuh kita sering bilang, kau nih ngapa keluar terus ke kamar mandi? Bulan berapa kali? 3 kali, seringnya. Nah, seharusnya sebelum belajar kita buat dulu kesepakatan bahwa 3 kali atau 2 kali saja cukup. Jadi anak tahu, oh iya ya,
Kita sudah membuat kesepakatan tadi bahwa 2 kali cuma boleh, awaklah 3 kali. Nah, seharusnya itulah guna keyakinan kelas tadi. Kalau peraturan itu biasanya guru yang buat. Sebaiknya ada kolaborasi antara murid di kelas sama guru yang mengajar. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau sudah membuat kesepakatan kelas, mereka akan lebih mau menjalankan. Nih, ini contohnya. Ini contoh kesepakatan kelas 6. Selalu menjaga kebersihan kelas, saling menghargai, menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu dan gotong royong, mengambil keputusan dengan musyawarah, meningkatkan disiplin, membudayakan membaca, kemudian semangat belajar. Nah, ini kesepakatan ini berkolaborasi dengan murid yang ada di dalam kelas. Jadi bukan kita sebagai guru atau wali kelas yang membuat peraturannya. Jadi secara bersama. Jadi anak itu, oh iya ya, kesepakatan tadi sudah kita buat secara bersama. Ini yang sudah saya lakukan di kelas 8A. Nah, tapi ini masih pendapat mereka, sudah saya gabungkan. Contoh di kelas 8A. Jadi di sini anak membuat apa yang ingin dia sepakati. Dokumentasi saya ketika anak membuat kesepakatan kelas di kelas 8A. Seharusnya itu saya buat lagi dan kesimpulan dari apa yang mereka buat, tapi memang belum selesai dilakukan. Nah, sekarang masuk ke materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang sebelum itu Bapak Ibu, kita masih ke materi hukuman tadi. Hukuman dan konsekuensinya. Boleh Bapak Ibu isi 5 saja boleh. Bapak Ibu bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. 5 saja. Saja membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Lima saja. Mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. 5 saja. Sudah Bapak Ibu? Sudah 5 saja. Iya, kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak Ibu lihat hasil Bapak Ibu. Kita minta kepada Ibu Kepala Sekolah. Iya. Masalah? Iya Bu. Ibu, saya mencoba saja menjawab. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Kalau menurut saya ini termasuk konsekuensi. Yang kedua yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau menurut pendapat saya itu adalah hukuman. Ada yang lain berbeda jawabannya?
Ada, coba berapa? Mas apa? Oh, Bapak nomor 3. Saya punya nomor 3 ini, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi. Ya, betul. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi. Ada yang menyebut bahwa itu hukuman? Tidak, pas. Oke, coba nomor 4 Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, betul, hukuman karena tidak ada kaitannya pakai masker dengan push up. Oke, yang terakhir Ibu Emi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut saya itu konsekuensi. Ada yang lain jawabannya? Ada yang menjawab hukuman? Nah, jadi itu konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu apa yang dia perbuat itu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau contohnya masker tadi, dia tidak menggunakan masker, disuruh push up 15 kali. Itu adalah hukuman. Tidak ada hubungannya masker dengan push up. Nah, ini kemarin saya pernah mendapatkan hal seperti ini. Anak tersebut tidak membuat tugas atau PR, kemudian guru tersebut menyuruh anak tersebut dengan membawa catatan, saya berjanji tidak akan lalai dalam mengerjakan tugas ke semua kelas. Menurut Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman? Kalau tidak ada perintah tapi tidak dilakukan, biasanya itu hukuman. Ya. Menurut Pak Daud itu? Hukuman. Hukuman. Apakah dampaknya baik sama anak? Tidak. Sebaiknya seperti apa kita sebagai guru? Ketika anak tidak membuat tugas, ditanya alasan. Saya kemarin bertanya, apa alasannya nak tidak membuat? Saya lupa, Bu. Tapi guru tersebut tidak mau mendengarkan alasannya. Kemudian anak tersebut ketika berada di kelas satunya baru mulai membawa kertas itu menangis sejadi-jadinya. Jadi ada tekanan mental ketika dia harus ke kelas yang mempermalukan dirinya. Bagi kita kadang guru tidak sadar itu, Bapak Ibu. Kita suruh, kau pergi ke kelas-kelas, kau ngomong kayak gitu. Saya berjanji tidak akan lagi seperti itu. Bisa bully. Iya, bisa bully, benar Bu. Jadi hal sepele itu harus kita hilangkan. Jadi hal-hal kecil seperti itu. Bagi kita guru kan kadang pergi ke kelas, kita tidak tahu dampaknya. Jadi pas di hari itu dia menangis sejadi-jadinya di kelas itu, mungkin sangat malu sekali. Tetap tubuh lagi kan. Iya, makanya sekarang budaya positifnya kita yang harus berubah dulu, Bapak Ibu. Betul ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang masuk ke materi kebutuhan. Ya, itu kebutuhan pokok, kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu banyak. Apa Bu Emi? Kenyamanan itu juga kebutuhan. Merasa senang. Nah, di sini kan kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelum ke kebutuhan dasar tadi, nah sekarang ada pertanyaan pemantiknya. Ibu Ayu adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMP Bina Bangsa. Sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas 7A yang namanya Joko. Beberapa anak kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Joko yang seringkali meminta jajanan ketika jam istirahat dengan memaksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ayu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira apa alasan Joko melakukan hal itu? Kita sering tak ketemu anak seperti ini? Sering. Apa yang Pak Daud lakukan? Mulai dari diri. Biasanya kalau saya ketemu dengan masalah seperti ini, ya sebelumnya saya bisa
mengulaskan kembali, kita kan sebagai orang tua punya anak sekolah jauh gitu kan, pernah berpikiran seperti ini, apakah anak saya seperti ini dilakukan orang? Nah, itu ya sering itu pikiran kita sebagai orang tua. Kemudian jika kita bertemu pada masalah ini, biasanya kalau saya itu pertama memanggilkan anak itu, memberikan pertanyaan apa segala macam alasan, kemudian baru saya nasihati untuk tidak mengulangi apa yang sudah ia lakukan itu, karena itu sesuatu yang tidak patut dicontoh atau tidak positif ya. Jadi itu mungkin alasan. Nah, terima kasih Pak Daud. Jadi itu jawaban dari Pak Daud tadi, bahwa dia akan memanggil secara persuasif. Nah, dari cerita ini tadi bahwa seharusnya kita tahu apa kebutuhan dari Joko tadi. Nah, sekarang kita akan pelajari untuk menjawab pertanyaan ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, inilah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, bisa makan, minum, pakaian. Nah, ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu kebutuhan juga. Jadi kalau kita kurang kasih sayang, nah itulah jadinya. Iya, sering cari perhatian. Anak kita banyak nih Bapak Ibu, kurang kasih sayang dan mencari perhatian di mana? Dengan guru, dengan berbuat kesalahan. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok. Itu yang dari kasih sayang. Kemudian penguasaan. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, kemudian diakui dan dihormati. Anak kita juga banyak seperti itu. Dia merasa hebat. Nah, kemudian itu adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian kebebasan. Kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Di sekolah kita, yang kebebasan ini sering gak kita temukan? Sering kan? Coba, kadang kita belajar, anak sering duduk di labor, dekat labornya. Itu adalah kebutuhan kebebasan sebenarnya. Dia bosan di kelas, lalu dia lari ke labor. Kenapa dia lebih senang belajar olahraga? Coba berapa? Coba. Kalau saya melihat beliau itu memilih olahraga karena tidak banyak berpikir, cuma menggerakkan doang. Jadi itu saja. Terima kasih Pak. Sebenarnya olahraga juga memerlukan pemikiran ya Pak Rizal. Betul kan Pak Rizal perlu olahraga? Menurut Pak Rahman katanya kurang ini. Coba menurut Pak Rizal. Menanggapi yang di komentar yang Pak Rahman tadi, cuma menggerakkan saja kan tadi. Kalau menurut saya tidak Pak. Karena di situ ada yang namanya mandiri ya Pak. Terus kemudian bola itu tentu tidak akan berjalan atau pergi ya apabila tidak dilakukan sesuatu. Mungkin apa gitu ditendang ataupun ditangkap Pak. Jadi tidak untuk gerak-gerak saja Pak, cuma untuk menempati sasaran misalnya kepada temannya, mungkin itu memerlukan cara-cara yang sangat betul-betul mumpuni Pak. Jadi seperti itu Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Rahman dengan Pak Rizal. Nah, jadi di sini letaknya Pak. Kenapa anak lebih suka olahraga? Karena dia ada kebebasan. Kenapa bukan berbedanya pada apa yang mereka pelajari? Sebenarnya di olahraga juga ada materi yang dipelajari. Nah di kita di bahasa Indonesia juga ada yang materi yang dipelajari. Kenapa lebih suka di olahraga? Karena dia lebih bebas Pak.
lebih bebas untuk melakukan sesuatu. Nah, kenapa di kelas kita anak kurang suka? Karena kita monoton. Inilah contohnya, Pak. Dari tadi kita di dalam kelas sudah sampai 1 jam, akan menimbulkan kebebasan. Nah, lain halnya jika misalnya belajar bahasa Indonesia kita ajak anak ke perpustakaan, kemudian kita ajak dia belajar di bawah pohon, itu boleh. Jadi itulah kebebasan tadi. Jadi anak tidak hanya di dalam ruangan saja. Kita saja Bapak Ibu belajar 1 jam atau 2 jam saja hari ini saja itu sudah mulai menimbulkan kebosanan. Apalagi anak dari 7.30 sampai jam 12 nanti dia berada di dalam kelas. Makanya ketika dia olahraga mereka merasa bebas dan keluar. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Karena pada dasarnya kodrat anak adalah bermain. Anak SMP itu lagi hobi-hobinya bermain. Nih yang Joko tadi terjawab di sini. Kalau Joko tadi menjawab, kan kita nanyakan alasan Joko tadi kenapa mengambil makanan. Kalau Joko menjawab dia lapar, maka kebutuhan dia adalah untuk bertahan hidup. Kemudian kalau dia bilang seperti ini, enggak Bapak, saya daging Pak ya, dari saya makan. Apa kebutuhannya Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa ingin diterima oleh kawannya. Kemudian ketika dia mengambil, kenapa diambil? Kenapa? Saya kan bangga. Sering gak anak seperti itu? Padahal kadang makanan yang diambil itu kadang tidak dimakan. Nah, kenapa? Joko ingin merasa dia hebat dari kawan-kawannya. Kemudian kebebasan. Di sini Joko tadi ingin mencoba makanan yang lain. Mungkin dia punya jajan cuma 3.000, yang dapat cuma bakwan, sedangkan kawan beli nasi goreng yang harganya 5.000. Jadi ini dia ada kebebasan ingin mengambil yang lain padahal dia tidak mampu. Kesenangan, nah ini iseng. Kenapa dia mengambil makanan? Udah lapar, cuma main-main, sering gak seperti itu? Kamu udah be, udah cuma main-main be Pak. Nah di sini kesenangan, melakukan karena iseng dan menikmati ekspresi wajah kawannya tadi. Dia senang kalau kawannya susah. Tuh, kesenangan, kebutuhan kesenangan. Nah sebelum ke situ, saya minta kelima kebutuhan sebelumnya. Ya. Ini berjalan monoton atau bisa dialog? Apa? Berjalan monoton atau dialog? Dialog. Maksud saya Bu, kita kan Ya Pak. Joko kebebasannya. Yang diambil makanannya oleh si Joko kok enggak kita bahas gitu. Kan sudah Bapak bahas. Itu contoh kebutuhan dasar. Iya. Tadi kan sebelumnya. Tidak bagus tapi itu ada bentuk kebutuhan. Iya. Kan tadi ditanya tuh, coba soal pemantiknya Bu Yustika. Di pertanyaan ini Pak, ada soal dia kira-kira apa alasan Joko melakukan itu? Kalau dia mengambil makanan itu karena lapar, berarti kebutuhan Joko adalah untuk bertahan hidup. Kalau dia tidak lapar, saya cuma main-main, itu kebutuhan kesenangan yang pengen didapat. Nah, untuk lebih Bapak memahami dan Bapak Ibu, ini ada satu cerita atau satu kasus lagi, boleh Bapak Ibu isi. Bilang sama Pak Daud, boleh Pak Daud ulang penyelesaiannya bagaimana? Iya, tadi kan disampaikan biasanya kalau ada anak yang bermasalah seperti itu, biasanya dipanggil terlebih dahulu, ya
ditanya bagaimana latar belakang kejadian seperti itu, baru terakhir nanti diberi nasihat kepada anak itu tersebut. Itu penyelesaian, ya, mudah-mudahan anak itu tidak mengulangi lagi. Kemudian kalau saya sendiri juga jadi pertanyaan, ini 5 kebutuhan dasar manusia ini kan sesuai dengan Pak Rahman tadi kan permasalahan. Kalau kita kan sekarang lagi budaya positif, ya, budaya positif. Sementara ini kan bertentangan dengan budaya positif. Ya, memang itu kebutuhan dasar manusia, tapi sebagai apa itu agak bertentangan langsungnya kan. Tapi entahlah bagaimana jawabannya itu. Baik, saya paham apa yang Bapak maksud. Jadi ini, yang tadi itu alasan kebutuhan yang Joko dapat dari masalah tadi. Itu bukan yang budaya positifnya, bukan. Itu jawaban jika Joko menjawab dia lapar, berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Joko tadi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Maksudnya tadi ini Pak, ini adalah alasan jika Joko itu berbuat salah. Misalnya, jika alasannya tadi Joko lapar, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Berhak mengambil makanan kawannya. Tidak, di sini bukan pada penyelesaian masalahnya, tidak Pak. Ini dari kasus Joko tadi. Mana maksud yang mana kebutuhan 5 kebutuhan dari masalah Joko tadi, bukan penyelesaiannya di sini. Kita mencari kebutuhan apa dari kesalahan itu, bukan masuk pada penyelesaian. Yang Bapak maksud adalah nanti ke materi berikutnya, restitusi. Sabar ya Pak. Silakan Bapak Ibu isi. Iya, saya sengaja Pak. Supaya hangat. Sudah diisi Pak Rahmat? Sesuai dengan kasus tadi. Ya, pilih yang cocok dengan cerita atau kasus tadi. Isi lah apa? Pada dikasih lah. Menurut saya itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, kata Dinda. Berarti Dinda butuh kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian Dinda bilang, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Menurut saya itu adalah kebutuhan tentang kebebasan. Kemudian saat Dinda menjawab, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Menurut saya ini adalah kebutuhan anak tentang penguasaan. Terima kasih. Terima kasih Bu Mimi. Nah, ada yang berbeda dengan jawaban dari Bu Mimi? Sama Pak? Beda. Ada yang beda? Sama ya? Jadi benar Bapak Ibu bahwa yang pertama kebutuhannya adalah kesenangan. Dia pengen nyanyi-nyanyi di kelas tuh, cuma nggak boleh kata guru, mengganggu orang lain. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa? Kasih sayang dan rasa diterima, pengen diperhatikan. Kemudian aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa? Kebebasan, dia pengen bebas.
Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, maka ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi adalah penguasaan. Nah, kita guru juga memiliki 5 kebutuhan dasar. Oke Bapak Ibu, itu untuk PR saja. Nanti Bapak Ibu boleh konsultasi ke saya. Kalau Bapak Ibu jawab pertanyaan itu jujur dari apa yang Bapak Ibu pikirkan, itu akan nampak Bapak Ibu kebutuhannya apa yang pengen dipenuhi. Apakah kesenangan atau kekuasaan, kebebasan ataupun kasih sayang. Ya, kita materi selanjutnya yaitu restitusi. Ya. Silakan Bapak Ibu tonton sebentar 5 posisi kontrol. Dapat mengenali dirinya. Pada fit Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersengga gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersengga gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik? Kontrol yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari video tadi, dari 5 yang dicontohkan tadi, posisi yang terbaik adalah sebagai manajer. Menanyakan alasan, kemudian sama-sama mencari solusi terbaik untuk menutupi kesalahannya. Nah, dari kelima posisi tadi, posisi manajer lah yang terbaik. Menanyakan alasan dan mencari solusi untuk tidak mengulangi kembali. Nah, saya sendiri itu sering pada posisi penghukum, juga sebagai posisi teman. Nah, kalau di posisi teman itu ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya adalah ada kedekatan antara guru dan murid. Nah, dampak negatifnya adalah jika kita memarahinya, maka dia akan berkata, "Ibu kan teman saya." Jadi kurang adanya hubungan. Jadi posisi sebagai teman tadi ada dampak positif dan negatifnya. Nah, posisi yang terbaik adalah posisi sebagai manajer, yaitu menanyakan alasan, kemudian mencari solusi secara bersama dengan murid, kemudian agar murid tidak melakukan hal yang sama. Kemudian yang di situ tadi, yang di posisi manajer tadi, itulah yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menanyakan identitas atau menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita tanya dulu Bapak Ibu, alasan dia berbuat itu seperti apa? Kenapa? Kalau yang contoh Naren tadi, ketika dia posisi kita sebagai penghukum, belum sempat Naren untuk ngomong, gurunya tidak berhenti untuk ngomong. Nah, kemudian sebagai pemantau dia selalu mengkaitkan dengan peraturan, itu sebagai pemantau.
Kemudian tanyakan dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tanyakan ke murid apa yang menjadi kesalahannya. Pasti dia akan menjawab terlambat, Bu. Nah, ketika dia menanyakan terlambat, apa alasannya? Misalnya dia bangun kesiangan. Nah, bangun kesiangan kan ada penyebabnya. Karena sering main game hingga tengah malam, Bu. Nah, tanyakan lagi kepada anak tersebut apa yang harus dilakukan agar tidak bangun terlambat lagi. Suruh dia yang berpikir untuk menyelesaikan masalahnya, jangan dari kita. Jadi itu disebut dengan segitiga restitusi. Kemarin saya sudah melakukan skenario segitiga restitusi itu dengan kelas 7A yaitu Padil, dengan skenario masalahnya adalah bolos pada saat jam pelajaran di perpustakaan. Mungkin ada videonya. Ini skenario, bukan sebenarnya. Jadi ada tugas di segitiga restitusi. Yang skenario sudah saya lakukan di sekolah. Nah, itu video segitiga restitusi, Pak. Kita kembali ke belakang, Yus. Nah, ini yang saya lakukan, Pak Rahman. Disebut dengan segitiga restitusi. Nah, kalau kita menginginkan posisi manajer di sini bukan menjadi kepala, enggak, memposisikan kita guru tadi sebagai manajer di kelas. Nah, bukan di sekolah. Kalau di sekolah itu manajernya kepala sekolah. Kita manajer di kelas. Nah, kalau ada anak yang bermasalah, selesaikanlah dengan segitiga restitusi, yaitu menanyakan dulu kesalahannya apa, alasannya berbuat itu seperti apa. Kemudian kita bersama-sama dengan murid tersebut apa solusi atau langkah yang akan dilakukan agar tidak mengulangi lagi. Nah itu. Jadi
Yang terakhir baru kesepakatan tadi antara guru dan murid tadi. Jadi itu yang saya lakukan. Itu skenario segitiga restitusi yang saya lakukan dengan Fadil kelas 7B. Nah Bapak Ibu, itu kita sudah pada materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas, yang pertama tadi saya sudah membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar, yang saya juga inginkan Bapak Ibu melakukan hal yang sama di kelas. Tidak harus menjadi wali kelas untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu sebelum mengajar sepakat dulu dengan murid berapa kali boleh keluar, aktif dalam belajar. Jadi kita sebelum belajar buat dulu kesepakatan belajar dari guru mata pelajaran. Kemudian hal budaya positif yang saya sudah lakukan, mungkin Bapak Ibu juga sudah lakukan, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kadang kita memulai belajar ingat berdoa, kemudian ketika berakhir dalam belajar kadang lupa berdoa. Jadi Bapak Ibu kita sama-sama membudayakan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian budaya positif di kelas lagi yang sudah saya implementasikan yaitu coba kita sama-sama Bapak Ibu memasukkan ice breaking di dalam kegiatan pembelajaran. Tidak harus pakai video Bapak Ibu. Kadang anak itu memang bosan di dalam kelas. Kadang Bapak Ibu bisa ngasih dengan misalnya tepukan saja, mereka akan semangat. Nah kalau saya kemarin di kelas, saya menggunakan ice breaking atau permainan antonim. Antonim itu kan lawan makna kata. Mereka akan berdiri, kemudian ketika saya bilang ke kanan, 2 langkah ke kanan, maka mereka akan berbalik maknanya. Berarti dia akan melakukan 2 langkah ke kiri. Kalau saya bilang maju 2 langkah, mereka akan mundur 2 langkah. Nah mereka akan berbahagia sekali Bapak Ibu dengan hal-hal yang kecil yang kita lakukan. Jadi di antara mereka mengerjakan tugas dan materi, berilah ice breaking. Hanya dengan tepukan mereka akan senang dan bersemangat. Kemudian budaya positif yang sudah saya lakukan juga yaitu 15 menit sebelum belajar dimulai, saya akan meminta anak murid di kelas itu membaca yaitu membaca buku cerita. Kalau buku pelajaran dia akan bosan. Jadi 15 menit sebelum belajar dimulai, anak-anak membaca buku dulu. Jadi budaya membaca saya tanamkan di kelas. Membacanya boleh di luar ruangan, tidak harus di dalam kelas atau tidak harus duduk di dalam kelas. Saya kasih waktu itu 15 menit. Jadi mereka boleh di bawah pohon, kemudian di lantai, di kursi, boleh secara berkelompok. Itu 15 menit. Nah Bapak Ibu juga bisa menerapkan di kelas, misalnya belajar PKN misalnya ya. 15 menit atau sebelum 10 menit kita mengingatkan kembali Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar. Nah jadi ini kejadian kemarin di salah satu wakil rakyat Bapak Ibu, tanpa kita sadari dia tidak hafal Pancasila. Iya, mengundurkan diri, berarti dia bertanggung jawab dengan apa? Ada juga orang yang tidak hafal Pancasila, tetap saja dia berdiri di atas tuh. Nah itu salah satu hal kecil. Jadi 15 menit sebelum kita belajar dimulai, kasihlah mereka budaya yang baik. Misalnya kalau saya tadi bahasa Indonesia, saya mengajak anak untuk membaca buku dulu, membaca buku cerita. Atau PKN tadi kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Anak-anak sekarang banyak yang tidak tahu lagu-lagu nasional, banyak yang tidak tahu. Atau misalnya belajar seni budaya, 15 menit dulu nyanyi dulu lagu daerah. Anak kita banyak yang tidak tahu lagu daerah Jambi, banyak sekali. Kemudian atau belajar apa ya? Olahraga misalnya. Kalau olahraga 15 menit itu mungkin baca dulu dia Pak. Baca dulu buku tentang olahraga, tentang kesehatan, nah baru mereka
main budayakan keluar. Jadi itu budaya-budaya yang sudah saya lakukan. Kemudian Bapak Ibu, budaya yang sedang mulai hilang yaitu budaya positif kita bersalaman. Kenapa kemarin kita tidak hilang, hampir hilang itu adalah karena efek corona dan COVID. Nah, sekarang kita budayakan kembali ketika anak setelah selesai belajar, suruhlah anak untuk bersalaman. Mengingatkan kembali, sebenarnya budaya itu sudah ada. Nah, kita ingatkan kembali, ayo salam dulu sama ibu. Anak lalu Bu. Kalau itu sudah berdoa, sudah Bu. Muncul dia keluar. Jadi kita ingatkan lagi, yuk kita salaman. Nah, kemudian kalau misalnya ketemu dengan guru, karena saya mengingatkan di kelas 7, kalau ketemu dengan guru di jalan atau ketemu ketika keluar main, bersalamanlah dengan guru. Jadi ada budaya tata krama dan sopan santun. Jadi Bapak Ibu, mengingat hari ini juga mati lampu, kemudian materi yang sudah saya impaskan ke Bapak Ibu sudah sampai ke tahap akhir yaitu segitiga restitusi. Saya sangat berharap sekali karena budaya positif ini kalau hanya saya yang melaksanakan itu tidak akan bisa berjalan, atau hanya Bapak Ibu kepala sekolah yang menjalankan tidak juga bisa. Jadi dimulai dari kelasnya masing-masing dulu. Jadi mungkin itu harapan saya dan harapan Ibu kepala sekolah semoga budaya positif tadi dapat berkembang di SMP Negeri 6 Tanah Sepenggal. Mungkin hanya ini Bapak Ibu, mohon maaf atas semua kesalahan. Semoga ilmu hari ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cen yang sudah menyampaikan materinya. Materinya sangat bermanfaat sekali. Dari yang tadi kita tidak tahu jadi tahu. Mungkin kita bisa melakukan refleksi diri. Apakah selama ini hal-hal yang kita lakukan di kelas itu sudah benar atau belum benar? Nah, selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini sebagai rasa syukur kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai, alhamdulillah.